Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Rizky dengan NIM 23552011416. Di sini saya akan mendemokan pembuatan pengklasifikasian sebuah dataset menggunakan Orange Data Mining. Di sini kita klik dulu file, kemudian kita pilih dataset yang sudah kita siapkan. Di sini kita akan mencoba pengklasifikasian mengenai penyakit jantung. Kemudian di sini terlihat data-datanya. Dan berikutnya untuk heart disease ini kita ubah menjadi target. Karena heart disease ini akan dijadikan target prediksi apakah seseorang mengidap penyakit jantung ataupun tidak. Berikutnya kita klik data tabel. Kemudian kita sambungkan dari file ke data tabel. Nah, data tabel ini kita berguna untuk melihat data-data apa saja yang ada di dalamnya. Di sini terlihat beberapa kolom dan jumlah dari dataset tersebut yaitu ada 1000 data. Berikutnya di sini kita tambahkan select column. Select column ini untuk memilih atribut ataupun kolom mana yang akan kita pakai. Nah, di sini untuk heart disease tadi kita ubah menjadi target di sini. Karena di sini akan digunakan untuk prediksi. Nah, setelah itu sisanya itu adalah atribut untuk mendukung pemprediksian tersebut. Setelah itu kita klik ataupun ketik test and score. Di sini kita gunakan untuk menguji dan menganalisis performa model mesin. Nah, di sini terlihat kita pilih random sampling. Kemudian setelah itu di studi kasus pertama ini kita akan membandingkan ketiga algoritma, yaitu diantaranya ada SVM, kemudian ada Neural Network, dan yang terakhir itu Random Forest. Yang pertama di sini kita ketikkan SVM. Nah, setelah ketemu SVM, kemudian kita sambungkan dari SVM ini ke test and score untuk mengetahui hasilnya. Nah, algoritma SVM ini digunakan untuk mengklasifikasikan data dengan mencari batas pemisah terbaik antar kelas data. Nah, di sini kita bawaan saja untuk pengaturannya. Kemudian algoritma berikutnya yaitu ada neural network. Kita ketikkan dan setelah ketemu kita klik dan kita sambungkan ke test and score. Nah, algoritma neural network ini berguna untuk mengenali pola dan melakukan prediksi data dengan meniru cara kerja jaringan saraf manusia. Bisa dilihat di sini test and score merunning dari algoritma tersebut. Untuk algoritma neural network juga ini kita settingnya bawaan saja, tidak perlu diubah. Setelah itu kita ketikkan algoritma terakhir yaitu Random Forest. Sama seperti algoritma sebelumnya, kita sambungkan dari algoritma ini ke test and score untuk mengevaluasi dan melihat hasilnya. Di sini settingannya kita sama tetap saja. Nah, algoritma Random Forest ini berguna untuk melakukan klasifikasi dari prediksi data menggunakan gabungan banyak pohon keputusan agar hasil lebih akurat. Nah, di sini terlihat di test and score kita pilih random sampling, kemudian untuk data training setnya kita ubah menjadi 10% dan 70% untuk hasilnya yang lebih memuaskan dan meyakinkan. Di sini kita tunggu runningnya hingga 100% dan berhasil. Setelah runningnya 100%, di sini terlihat data-data dari beberapa algoritma. Dan juga di sini bisa kita langsung tujukan untuk 0 itu berarti tidak terkena penyakit jantung dan 1 itu berarti terkena penyakit jantung. Kemudian kita akan menyajikan hasil olahan dari test and score tersebut dari ketiga algoritma menggunakan confusion matrix yang digunakan untuk menyajikan hasil evaluasi klasifikasi dalam bentuk tabel perbandingan antara prediksi dan data asli dari ketiga algoritma. Kemudian yang terakhir kita akan sajikan dalam bentuk ROC analysis.
digunakan untuk mengukur performa model klasifikasi dan disajikan dalam bentuk grafik kurva. Kemudian di sini bisa kita lihat hasil dari convolution matrix dari SVM, kemudian dari neural network dan dari random forest. Kemudian di sini juga kita akan melihat dari erosi analysis. Nah, di sini terlihat grafik dari masing-masing algoritma. Di sini bisa kita pilih juga misalkan satu yang terkena penyakit jantung. Kemudian di sini juga kita bisa pilih berdasarkan rate-nya. Berikut merupakan untuk studi kasus pertama menggunakan ketiga algoritma SVM, neural network, dan random forest. Kemudian di sini kita akan masuk ke studi kasus yang kedua, yaitu implementasi klasifikasi data kelulusan mahasiswa menggunakan ketiga algoritma, yaitu ada algoritma KNN, kemudian algoritma tree, dan algoritma naive Bayes. Kemudian di sini pertama kita klik file, kemudian kita masukkan dataset yang sudah kita persiapkan. Di sini dataset yang sudah saya siapkan yaitu dataset kelulusan mahasiswa teknik informatika. Kemudian kita klik open. Di sini bisa terlihat data-data dalam dataset ini beserta dengan isinya. Kemudian pada kolom status kita ubah menjadi target karena di sini kita akan memprediksi apakah mahasiswa tersebut tepat ataupun terlambat dalam hal kelulusan. Kemudian berikutnya kita sama butuh data tabel untuk melihat data-datanya sudah benar dan tidak ada data yang kosong ataupun salah. Kemudian bisa kita lihat di sini ada beberapa kolom beserta dengan isi kolomnya, dan jumlah dari data ini sama seperti yang studi kasus pertama tadi mengenai penyakit jantung, yaitu ada 1000 data. Kemudian berikutnya kita membutuhkan juga select column untuk melihat nilai-nilai ataupun atribut-atribut yang kita akan pakai untuk proses prediksi. Nah, di sini ada target yaitu status, kemudian di sini ada meta ataupun tambahan yaitu nama, dan atribut pendukung untuk proses prediksi. Kemudian setelah itu kita tambahkan juga test and score untuk sebagai bahan evaluasi ataupun proses penganalisisan dari ketiga algoritma nantinya. Nah, di sini untuk training datasetnya kita atur di 10% dan 70% agar hasilnya lebih akurat dalam hal prediksi. Kemudian berikutnya kita akan menambahkan satu-satu algoritmanya. Yang pertama yaitu ada algoritma KNN. Kita ketik algoritma KNN, kemudian di sini bisa terlihat algoritmanya dan kita klik juga tambahkan. Nah, setelah itu kita sambungkan ke test and score untuk proses penganalisisan. Untuk settingannya seperti semula saja. Kemudian, algoritma KNN ini digunakan untuk mengklasifikasikan data berdasarkan kedekatan ataupun nilai terdekat dari data lainnya. Kemudian di sini kita pakai algoritma kedua yaitu tree. Kita sambungkan juga ke test and score. Untuk settingannya kita tidak ubah, bawaan saja. Kemudian algoritma decision tree ini digunakan untuk melakukan klasifikasi atau prediksi data dalam bentuk percabangan keputusan seperti pohon. Kemudian di sini kita menggunakan algoritma terakhir yaitu naive Bayes. Kita sambungkan juga ke test and score-nya. Untuk settingan algoritma ini sama seperti semula. Kemudian algoritma naive Bayes ini digunakan untuk melakukan klasifikasi data berdasarkan perhitungan probabilitas dan teorema Bayes. Kemudian untuk melihat hasilnya kita pakai convolution matrix untuk melihat perbandingan antara ketiga algoritma. Dan yang terakhir yaitu kita gunakan seperti studi kasus pertama yaitu ROC analysis untuk melihat grafik perbandingannya. Kemudian kita sambungkan juga test and score ke ROC analysis. Kemudian di sini convolution matrix bisa kita lihat dari mulai KNN, kemudian tree, dan algoritma naive Bayes. Terakhir bisa kita lihat ROC analisisnya. Di sini terlihat grafik dari ketiga algoritmanya. Kemudian juga bisa kita pilih yang tepat dan terlambat. Dan di sini juga bisa kita lihat rate-nya mana yang paling besar.
Berikut merupakan cara pembuatan dari kedua studi kasus dengan ketiga algoritmanya masing-masing. Sekian dari saya, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.